Ya, pemirsa, tewasnya diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri Arya Darupangayunan ini tentunya mengundang perhatian publik dan memunculkan beragam tanya. Beragam spekulasi pun juga muncul mengiringi kematian dari Arya Darupangayunan ini. Polisi pun juga masih terus melakukan proses penyelidikan maupun juga penyidikan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dan apa pula yang menjadi penyebab dari kematian Arya Darupangayunan. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Luki Nurhadianto, kriminolog dari Universitas Budi Luhur. Selamat malam Mas Luki. Malam, Mbak Ken. Sehat ya Mas? Alhamdulillah Terima sehat. kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Ada Pak Suprapto, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Selamat malam Pak Suprapto. Selamat malam. Baik, tentunya duka kita juga kirimkan untuk keluarga korban yang tentunya harus menerima kabar duka ini. Tapi kita juga harus memetik pembelajaran yang berarti, Mas Luki, nampaknya dari peristiwa yang terjadi. Kalau melihat kemudian fakta-fakta dan temuan sejauh ini di lapangan, Mas Luki melihatnya hal ini terjadi mengarah kemana, Mas? Bunuh diri kah atau memang ada dugaan menjadi korban pembunuhan? Ya, sebelumnya juga kita turut berbelasungkawa kepada keluarga korban dan instansi di mana korban bekerja. Memang dalam konteks ini kita bisa dasari atas dasar dua aspek. Yang pertama, jika memang ini adalah terkategorikan sebagai bunuh diri, maka ini akan kita kategorikan sebagai bentuk bunuh diri altruistik di sana. Nah, dalam konteks ini motivasinya seringkali bersifat pengorbanan di sana. Ada bagaimana kemudian dia ingin mendapatkan, memuaskan pihak lain, atau kemudian ada tekanan-tekanan yang akhirnya menjadikan dia dirinya sebagai korban. Tapi di sisi lain juga dengan keterbatasan informasi yang saat ini masih dalam pengembangan kepolisian, maka jika memang ada pembunuhan di sana, maka ini kita kategorikan sebagai intimate murderer di sini. Karena seringkali dalam konteks ini dengan tidak adanya barang yang hilang atau kemudian posisi TKP yang sangat bersih, maka orang yang sangat mengenal dengan korban seringkali menjadi orang terdekat yang menjadi suspek dari pembunuhan tersebut. Nah, tapi memang dalam konteks ini pula kita bisa dasari bahwa bagaimana kemudian ada seorang yang bisa melakukan bunuh diri gitu ya, tapi tanpa adanya upaya untuk kemudian peregangan atau kemudian secara biologis dia tidak melakukan perlawanan tertentu, atau bahkan dalam konteks ini tidak ditemukan lagi zat-zat yang seharusnya dalam konteks bunuh diri itu seharusnya bisa menjadi aspek utama pembunuhan gitu, yang kemudian bisa mendasari itu. Yang kedua, tentu bisa kita lihat biasanya bunuh diri seringkali tidak menggunakan alat-alat yang kemudian melekat kepada korban. Oke, nah Mas Luki, yang beredar ini kan banyak mengenai rekaman CCTV beberapa jam terakhir aktivitas korban yang terekam di kamar kosnya ya, di lingkungan kamar kosnya. Apakah ini cukup bisa menjadi suatu petunjuk yang kuat membantu polisi untuk mengungkap apakah ini memang kasus bunuh diri atau ada indikasi pembunuhan? Ya, memang dalam konteks ini sangat terbatas sekali informasi yang kemudian bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah yang kita highlight adalah apakah kemudian cukup jika memang CCTV yang kemudian beredar hanya di H-6 jam sebelum kematian atau kemudian setelah dari kematian tersebut. Ya, sehingga seharusnya 3 sampai 7 hari sebelumnya. Karena seringkali CCTV itu kan dia akan recover lagi kurang lebih 1 bulan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa lihat pola-pola interaksi yang kemudian menjadi indikator dari bagaimana korban bisa berrelasi sosial. Yang kedua adalah dalam konteks ini apakah korban memiliki rutinitas tertentu? Apakah dia melakukan pembuangan sampah di setiap malam hari itu sebagai suatu hal yang terpola, atau memang ada sesuatu yang dia tutupi di sana, berbeda di sana. Yang ketiga adalah saat kemudian ini tercapture lebih lama, maka kita akan bisa petakan berbagai pihak yang berinteraksi dengan korban. Nah, dari sinilah kemudian ditemukan kunci-kunci saksi kunci baru yang bisa mengkonstruksikan lagi pembunuhan ini atau kemudian bunuh diri ini secara lebih holistik lagi, dan menjadikan bagaimana kemudian kita bisa memilah-milah apakah memang ada sesuatu yang bersifat altruistik di sini atau memang di sini ada yang bersifat intimate yang kemudian menjadikan itu stimulus korban kehilangan nyawanya. Oke, baik. Menarik Mas Luki, kita nanti akan bahas lebih lengkap lagi. Tapi Pak Suprapto melihat mungkin dari perspektif sosiologi ya, karena ini kemudian diplomat ahli muda dari Kementerian Luar Negeri memiliki profil yang begitu baik, begitu kan? Dikenal juga sebagai pribadi yang baik, rendah hati dan juga ramah begitu. Apa yang kemudian bisa kita ambil poin-poin dari kasus ini, Pak Suprapto? Iya, baik ya. Jadi kalau kita cermati dari perilaku si korban ini ketika malam hari dia datang membuang sampah, kita bisa melihat bahwa cara dia berjalan gitu tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, karena biasanya orang yang akan melakukan sesuatu apalagi bunuh diri itu biasanya juga pasti akan ada sikap-sikap yang menunjukkan kegelisahan. Nah, ini
kalau kami melihat itu tidak ya. Kemudian yang kedua dari aspek CCTV itu sebetulnya bisa membantu, cuman kita perlu meyakinkan bahwa atau meyakini bahwa apakah CCTV-nya itu full bisa kita lihat atau ada saat-saat terpotong, karena di situ kemungkinan ada kesempatan yang bisa digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Apalagi juga kita mendapatkan informasi bahwa sebelum meninggal, kurang lebih 2 jam sebelum meninggal itu ada yang mengantar makanan, sehingga bisa jadi itu ada sesuatu yang menjadi atau memberikan informasi tentang penyebab kematiannya gitu. Karena kalau kita lihat dari wujud ataupun cara melilitkannya itu bukan karena dia sakit gitu ya. Kalau misalnya dia melilitkan lakbannya itu di dahi, itu sangat mungkin seseorang karena zaman dulu itu biasanya kalau sakit kepala yang tidak tertahankan lalu diikat, tapi ini kan full gitu ya sampai ke dagu, jadi ada kecil kemungkinannya bahwa itu dilakukan sendiri. Dan andai kata itu karena dia bunuh diri, pasti hambatan pernafasan itu akan membuat posisi tidurnya tidak seperti yang kita lihat di foto tersebut. Demikian. Baik Pak Suprapto, ini ada fakta yang kemudian juga menjadi perbincangan karena di lakban berwarna kuning. Nah, ini apa yang kemudian bisa kita baca dari barang bukti tersebut? Tapi ditahan dulu Mas Tugi dan juga Pak Suprapto. Kami ajak Anda pemirsa terlebih dahulu bersama dengan rekan kami Josephine Keisha yang sudah berada di lokasi di Menteng, Jakarta Pusat untuk memperbarui informasi dari sana. Selamat malam Keisha, apa informasi terbaru yang diperoleh dari lokasi? Selamat malam Ken, Ana dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, tepat di belakang saya ini merupakan lokasi kamar kos seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, yang ditemukan meninggal dunia dengan kondisi kepala terlilit lakban. Hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berjalan dan pagi tadi telah dilakukan oleh TKP lanjutan oleh pihak tim gabungan Polda Metro Jaya bersama dengan Puslap 4 Bareskrim Polri. Tim Puslap 4 mulai melakukan olah TKP lanjutan ini pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan membawa koper yang berisi peralatan khusus untuk olah TKP hari ini. Pemeriksaan ini berlangsung selama hampir kurang lebih 3 jam. Fokus utama pada hari ini adalah mengumpulkan dan menguji barang bukti yang terkumpul secara ilmiah, mulai dari benda-benda yang ada di sekitar jenazah ataupun jejak lain yang mungkin dapat mengungkap penyebab kematian dari Arya Daru ini sendiri. Dan lingkungan sekitar kamar juga ikut diperiksa secara detail dan pemeriksaan ini berakhir pada pukul 12 siang dan tim gabungan pada saat itu terlihat membawa 3 paper bag yang ditutup rapat dengan lakban berwarna merah dan kami belum mengetahui apa isi dari paper bag tersebut. Hingga kini laporan yang diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dari hasil olah TKP lanjutan pada hari ini. Selain Puslap 4, tim dari Inavis serta Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya juga terlibat dalam proses TKP pada hari ini dan penanganan kasus kini pun telah resmi diambil oleh tim Polda Metro Jaya untuk mempercepat proses penyelidikan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Seperti diketahui pemirsa, korban Arya Daru Pangayunan ini ditemukan tewas pada Selasa pagi dengan tubuh telentang dan juga tubuh ditutupi dengan selimut serta kepala terlilit dengan lakban berwarna kuning. Kamar juga dalam kondisi terkunci dari dalam dan hasil visum luar juga menyatakan bahwa tidak adanya luka terbuka dan tidak adanya tindak kekerasan fisik. Dari rekaman CCTV sebelumnya juga terlihat bahwa Arya sempat membuang sampah dan menyapa penjaga kos pada malam hari ini. Sementara demikian akan kami kembalikan ke studio. Terima kasih Keisha Butar-Butar mengabarkan dari Gondang Dia, Jakarta Pusat. Mas Luki, tadi yang disampaikan oleh Pak Suprapto yang menarik perhatian juga lakban kuning. Kemudian yang kita ketahui dari peristiwa yang terjadi terkunci dari dalam
malam dalam posisi terlentang, ada selimut di situ. Apa yang bisa kita baca dari tanda-tanda tersebut, Mas Luki? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita gradasi dari lakban kuning sebagai salah satu kunci dari kejadian seperti ini. Yang pertama, apakah kemudian ini kita kategorikan sebagai salah satu bentuk afeksia di sini? Apa itu, Mas? Jadi saat kemudian ada seseorang yang kemudian kehilangan nafas atau kehilangan CO2 secara konsisten seperti itu, maka ada beberapa aspek. Yang pertama, apakah kemudian dia mengkonsumsi zat kimia tertentu? Nah, ini harusnya dibuktikan dalam konteks visum yang dilakukan oleh tubuh korban seperti almarhum, maka seharusnya bisa didapatkan. Jika memang tidak ada, maka ada aspek kedua, ada suatu orientasi yang memang menjadikan ini bagaimana kemudian dia ter-challenge atas dasar terjadinya sensasi tertentu. Yang ketiga, tentu keberadaan lakban ini menjadi kunci juga. Apakah kemudian lakban ini ada sesuatu yang bersifat temporer di sana, atau memang ada stok tertentu yang menjadikan ini sebagai salah satu bukti yang mengarah kepada apakah ini pembunuhan. Jadi atau kemudian disediakan gitu oleh diri korban sendiri. Yang berikutnya bisa kita lihat adalah bagaimana kemudian kejadian ini kemudian mengarahkan kita kepada dua aspek tadi itu. Adakah kemudian relasi yang memang bersifat intimate atau stress burnout yang dialami oleh korban dalam hal ini, atau memang ada salah satu gapping yang memang menjadikan ini sebagai salah satu upaya korban untuk berupaya untuk rehat dulu dari rutinitas yang dialamin. Oke, baik. Pak Suprapto, apakah juga punya penilaian lain melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Luki mengenai menyikapi lakban kuning di lokasi, Pak, yang melekat pada tubuh korban bagian kepala? Iya. Jadi kalau soal warna sih saya kira tidak terlalu banyak memberikan informasi ya. Tetapi kenapa menggunakan lakban? Karena lakban ini tingkat kerekatannya cukup bagus gitu, sehingga ketika seseorang itu sudah dililit misalnya lalu ingin melepaskan itu tidak semudah kalau dia diikatnya pakai kain gitu. Karena kalau pakai kain itu antara tumpukan lilitan itu masih bisa dilepas ke bawah atau ke atas. Tetapi kalau lakban ini saya kira lebih sulit, jadi itu memang dimungkinkan dipilih agar korban ini tidak mudah untuk melepaskan diri dari gangguan pernafasannya gitu. Kita sangat mungkin juga misalnya berpikir kalau itu dilakukan oleh yang bersangkutan dalam arti mau bunuh diri, kita juga melihat misalnya dari informasi bahwa di situ ditemukan obatnya hanya obat kolesterol dan riwayat kesehatannya kolesterol dan GERD gitu ya. Jadi tidak ada indikasi di ruangan itu atau di TKP bahwa dia mengalami gangguan kesehatan psikologis gitu. Jadi saya kira ini masih perlu didalami juga riwayatnya, apakah karena dia halusinasi untuk mengikat kepalanya atau sebetulnya ada pihak lain yang melakukan itu gitu. Sehingga dengan perkat itu akan menjadi sulit untuk dia menyelamatkan diri dari kesulitan bernapas. Oke, demikian. tentunya ini masih menjadi misteri dan menyisakan tanda tanya, meskipun kita juga masih menunggu bagaimana polisi bekerja, dan tapi kita mungkin juga bisa melihat dari pertanda lain termasuk membaca profil dari Arya Daru Pangayunan ini. Betul. Mas Luki, yang kemudian dikenal baik dan berprestasi tentunya karena akhir bulan akan dikirim ke Finlandia. Bagaimana menjelaskan keterkaitan mengenai hal ini nanti usai jeda ya Mas ya, disampaikan usai jeda, pemirsa kami kembali untuk Anda.